Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarmu siang ini? Semoga keadaan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini aku mau share videoku bagaimana caranya membuat roti pisang ya teman-teman. Simak caranya, apa saja bahan-bahannya sampai habis ya teman-teman, pasti bisa. Roti pisang ini di tempatku atau di jualanku ini sangat laris pesanannya teman-teman, untuk arisan, untuk acara kantor, untuk acara kenduri, selamatan, untuk acara mantenan juga ada, dan banyak sekali ya. Yuk kita simak caraku bagaimana membuat roti pisang ya teman-teman. Let's go. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat isiannya ya teman-teman. Tentunya karena kita membuat roti pisang, isiannya juga pisang. Nah, pisangnya saya menggunakan pisang raja atau pisang lilin juga boleh. Sebelumnya kita goreng dulu. Nah, kalau tidak digoreng atau mentah kita gunakan, maksudnya pisang matang tapi tidak digoreng, kita gunakan itu rasanya beda dengan roti yang digoreng. Selain menambah angklek roti, juga menambah roti itu semakin tahan lama ya, karena tidak menggunakan pengawet. Bisa tahan 2-3 hari ya teman-teman. Seperti ini penampakannya guys ya. Ini pisang lilin yang bunder-bunder ini. Nah, yang kecil panjang ini pisang raja. Mantap. Pisang lilin juga bisa digunakan ya teman-teman. Manisnya pisang raja kalau sudah dalu kemudian digoreng, wah luar biasa ya teman-teman. Mantap. Setelah isiannya siap, baru kita ke bahan-bahan rotinya ya teman-teman. Pertama yang kita timbang dulu adalah tepung terigu. Saya menggunakan tepung cakra ya teman-teman. Kali ini karena kurang, saya bikin 1 kilo lagi. Untuk 1 kilo adonan, nanti apa-apa saja bahannya simak ya. Lalu 250 gram gula pasir ya. Kemudian saya menggunakan ragi instan sebanyak 25 gram dan bread impropernya kira-kira 1 sendok teh.
Kemudian untuk menteganya saya menggunakan 250 gram. Kemudian saya gunakan 5 butir kuning telur ya teman-teman, dan susu bubuk 1 saset. Jangan lupa garam 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian untuk airnya 500 gram, itu air dingin atau air es ya teman-teman. Lalu mixer bahan-bahan kering semuanya. Setelah merata, kemudian masukkan airnya ya. Nah, untuk membuat roti ini syarat kalisnya memang harus menggunakan mixer ya teman-teman. Kalau menggunakan tangan tentu kekalisannya masih kurang kalis betul. Ini mixer saya ini untuk 6 kilo bahan adonan ya teman-teman. Ini membuat 1 kilo itu hanya sauplek gitu aja. Sebenarnya sayang ya kalau hanya 1 kilo diuprek di sini itu, karena tadi sudah bikin 3 kali 3 kilo dan kurang. Ini yang terakhir kurang 1 kilo ya teman-teman. Kita bikin 1 kilo, kemudian saya video untuk teman-teman yang pemula khususnya. Nah, tanda-tandanya kalis yaitu adonan tidak menempel pada bagian baulnya atau mangkoknya ya. Lalu keluarkan adonan dari mangkok mixernya dan kita eksekusi ya. Nah, setelah itu karena tangan kita ini lengket kalau memegang, maka lumuri dengan minyak atau margarin ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kalis elastis itu tipis merawang. Adonannya mulus, halus, seperti pipinya teman-teman ya. Hehehe. Lalu timbangi adonan sebanyak 50 gram per rotinya ya teman-teman. Kalau teman-teman menginginkan yang lebih kecil, bisa ditimbang sesuai selera teman-teman saja ya. Dan untuk harga jualnya disesuaikan dengan bahan yang ada di kota teman-teman ya. Timbang dan lakukan sampai habis ya teman-teman.
bulat-bulatkan adonan seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Fungsinya agar angin yang ada di dalam adonan itu bisa keluar ya, sambil agak sedikit ditekan tangannya itu ketika muter-muter itu agak renggang ya, sedikit menyentuh adonan, jadi adonannya akan bulat dengan sendirinya ya teman-teman. Setelah selesai semua dibulat-bulatkan seperti ini, tutup kira-kira 10-15 menit ya, bisa menggunakan kain atau plastik. Kemudian selanjutnya kita beralih ke loyangnya. Nah, loyang kita olesi dengan olesan yang sudah kita sediakan. Olesannya ini terdiri dari minyak, bisa juga dengan margarin. Nanti suatu saat kalau longgar lagi saya buatkan tutorial cara membuat olesan yang benar ya teman-teman. Ini olesannya ini juga bikin sendiri ya, tidak hanya minyak atau margarin saja. Nanti kapan-kapan saya buatkan videonya ya teman-teman. Ini juga bisa untuk membuat olesan cake ya. Dia nggak akan lengket, rotinya tuh tidak akan lengket. Sudah teruji ya teman-teman olesan ini. Ini tinggal sedikit. Saya biasanya bikin banyak. Hari ini tinggal sedikit ya, karena sering dipakai. Kemudian selanjutnya kita giling atau ke pembentukan. Kita bentuk sesuai selera aja ya. Kalau ini caraku seperti ini, mungkin cara teman-teman lain, ada yang disilet-silet dulu baru digulung. Kalau saya cukup digulung-gulung aja begini, dan kemudian setelah selesai baru dioles-oles. Lakukan penggulungannya ini sampai selesai ya teman-teman. Aku percepat saja biar tidak memperbanyak atau memperpanjang waktu ya teman-teman. Ini kalau real tidak dipercepat, ini prosesnya sangat lama sekali. Setelah selesai kita gulung, lalu kita olesi dengan kuning telur ya teman-teman. Ini kuning telur dan susu. Oleskan sampai merata. Kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Lakukan sampai selesai dan kita menunggu sampai berkembang 2 kali lipatnya ya. Nah, setelah mengembang, kita siapkan untuk di oven, dan ovennya sudah saya panasi ya teman-teman, sekitar 180 derajat ya panasnya.
Kemudian lanjutkan mengoven yang lainnya ya. Terdengar anak-anak ngaji ya teman-teman. Seperti ini ya, kita lihat cantik sekali ya teman-teman, masih panas, warnanya mempesona, bikin kita pengen ya. Yang penasaran bisa komen di bawah ya teman-teman. Yuk kita coba icipi ya. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana rasanya ya. Aduh, ini masih hangat. Wah, mantap teman-teman ya. Rasanya maknyus. Ini juga teman-teman yang sebisnis dengan saya, yang sama menerima pesanan jajan juga banyak yang pesan ke saya. Nggak tahu mereka orderannya banyak atau mungkin nggak bisa bikin, saya nggak tahu. Yang jelas ya bagi-bagi aja lah ya, sedikit demi sedikit, sing penting dapure ngebul ya teman-teman. Oke, demikian tadi caraku membuat roti pisang yang kali ini sangat digemari oleh pelanggan saya. Tak lupa kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.